Aswari selaku pembicara pertama, bersama dengan Rahma Laila Tashrika selaku pembicara kedua, dan Alvandara Perdana Putra selaku pembicara ketiga. Adapun mosi perdebatan kali ini adalah Dewan ini mendukung pencabutan pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik untuk mendukung kebebasan berekspresi warga negara, di mana kami menolak mosi perdebatan kali ini. Ubi ius ibi remedium, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan untuk menuntut, memperolehnya, atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar. Keberadaan pasal pencemaran nama baik sejatinya merupakan pengakomodasian dan pelindungan negara terhadap hak kehormatan warga negaranya. Dewan Juri yang terhormat, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Konsep negara hukum tersebut mencakup perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangannya. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan hak terkait hak tersebut mengakomodasi adanya hak kebebasan berekspresi. Meskipun demikian, pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa keberadaan pelaksanaan hak asasi manusia harus tetap tunduk pada pembatasan undang-undang. Hal tersebut bertujuan untuk mengakui serta mengakomodasi hak dan kebebasan orang lain. Hal tersebut juga melalui pertimbangan moral, ketertiban, dan keamanan warga negara. Dewan Juri yang terhormat, kebebasan berekspresi sejatinya hidup bersamaan dengan hak kehormatan orang lain yang tercantum dalam beberapa pasal KUHP. Salah satunya adalah pasal 310 ayat 1 KUHP yang menjelaskan terkait dengan pencemaran nama baik secara lisan yang dilakukan kepada khalayak umum. Pasal ini seringkali dianggap inkonstitusional dan seringkali dianggap melanggar hak kebebasan berekspresi. Namun melalui amar putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa pasal tersebut sejatinya konstitusional dan hak kebebasan berekspresi harus tetap hidup dan ada dengan menghargai hak kehormatan orang lain. Oleh karena itu, dengan dicabutnya pasal 310 ayat 1 justru akan mendorong terjadinya kebebasan berekspresi yang tidak konstruktif. Ini melihat kamera tangannya 3. Dewan Juri yang terhormat memasuki bangunan argumentasi yang pertama, yaitu pembatasan kebebasan berekspresi dalam konteks negara demokrasi. Naminan laidit qui suo imre utitur, tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak. Dalam konteks demokrasi, negara bertugas untuk menjamin kebebasan berekspresi dengan tetap melindungi hak asasi manusia berupa hak perlindungan kehormatan, sebagaimana tercantum dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Selaras dengan filsafat kebebasan John Stuart Mill yang mengemukakan bahwa kebebasan manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain yang tidak mempengaruhi orang lain dan yang tidak menolong kejahatan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 tahun 2023, pasal 310 ayat 1 KUHP justru mengakomodasi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Hal tersebut dikarenakan pendefinisian hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari instrumen moral sebagaimana tercantum dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pun Dewan Juri yang terhormat, Norwegia, negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia menurut Economist Intelligence Unit, dalam pasal 135A KUHP Norwegia membatasi kebebasan berekspresi dengan melarang warga negaranya untuk melakukan tindakan pendorongan kebencian terhadap siapapun. Dewan Juri yang terhormat memasuki bangunan argumentasi yang kedua, yaitu konstitusionalitas pasal 310 ayat 1 KUHP. Dewan Juri yang terhormat, teoris Stefan Hans Kelsen mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangannya adalah sistem yang bersifat hierarki yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maka dengan adanya pasal 310 ayat 1 KUHP, hal tersebut merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, yakni pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta pribadi seseorang merupakan hak yang harus dilindungi. Konstitusionalitas pasal 310 ayat 1 KUHP diperkuat dengan adanya amar Mahkamah Konstitusi yang telah 3 kali menolak pengajuan judicial review atas pasal tersebut dengan 3 pokok pertimbangan. Yang pertama, pasal tersebut bertujuan untuk mengakomodasi hak perlindungan kehormatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
dapat mencabut konstitusionalitas pasal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, ada kekhawatiran terhadap pasal 310 ayat 1 KUHP yang kemudian melatar belakangi permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencabut pasal tersebut akan kami jawab dalam mekanisme kami yang solutif dan juga inovatif. Dewan Juri yang pertama adalah kekhawatiran terhadap pasal 310 ayat 1 yang dianggap sebagai pasal yang karet. Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 78 tahun 2023 telah menambahkan diksi pada pasal tersebut yang bertujuan untuk membatasi interpretasi terhadap pasal 310 ayat 1 KUHP Dewan Juri, sehingga tak dapat lagi disebut sebagai pasal yang karet. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, mekanisme pertama kami yakni untuk menyegerakan perubahan atas pasal 310 ayat 1 KUHP oleh DPR sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 tahun 2023 untuk menciptakan kepastian hukum atas pasal tersebut. Yang kedua Dewan Juri yang terhormat adalah kekhawatiran terhadap penyalahgunaan pasal 310 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Dewan Juri Mahkamah Konstitusi pada putusannya menyatakan bahwasanya penyalahgunaan yang ada pada pasal 310 ayat 1 KUHP disebabkan karena implementasi atau penerapan oleh aparat penegak hukum. Dewan Juri bukan disebabkan oleh norma pada pasal tersebut, sehingga mencabut pasal 310 ayat 1 tidak akan menjadi sebuah solusi, melainkan Dewan Juri mekanisme yang akan kami bawakan yakni untuk melakukan perbaikan terhadap sistem rekrutmen, sistem pelatihan, sistem promosi, sistem pendidikan aparat penegak hukum, dan juga mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga kedepannya tak ada lagi kekhawatiran bagi kita mengenai penyalahgunaan daripada pasal 310 ayat 1 KUHP Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, hingga akhir perdebatan kali ini kami masih dengan yakin dan bangga pun kami mengajak Dewan Juri yang terhormat sekalian untuk dapat berdiri bersama dengan kami pada perahu argumentasi untuk menolak dengan tegas mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.